Ini cerita bukan sembarang cerita, tapi ini cerita realita dan fakta. Kisah Jembatan Ancol, si manis yang tidak berakhir seperti namanya. Kisah Jembatan Ancol menjadi salah satu cerita atau legenda urban bagi masyarakat, khususnya daerah ibu kota Jakarta. Bukan hanya menjadi buah bibir masyarakat, kisah yang menyertai keberadaan Jembatan Ancol ini bahkan diangkat menjadi film layar lebar, Kisah Jembatan Ancol, yang menceritakan sosok si manis yang konon gemar muncul di Jembatan Ancol. Menurut Jainuddin HM, dalam buku kisah-kisah edan seputar Jakarta tempo dulu, 1966, dulu konon orang melihat sosok hantu berwujud perempuan cantik mejeng di jembatan ini. Rambutnya yang panjang terurai dengan indahnya. Hantu ini kerap mendekati dan menyapa orang-orang, terutama laki-laki yang sering lewat di kawasan itu. Dia meminta bantuan sesuatu. Setelah itu menghilang entah kemana. Si manis Jembatan Ancol merupakan cerita legenda yang sudah ada sejak abad ke-19, tepatnya pada masa penjajahan Belanda di DKI Jakarta yang dulu namanya Batavia. Jembatan Ancol sendiri sudah dibangun sejak zaman Belanda. Saat itu keadaan di sekitarnya memang sangat sepi. Terlebih pada malam karena tidak ada lampu penerangan. Banyak masyarakat yang mengaku bertemu dengan sosok hantu perempuan ini. Kepopuleran cerita si manis ini membuatnya terkenal sebagai si manis Jembatan Ancol. Namun kisah si manis Jembatan Ancol tidak pernah semanis penamaannya. Cerita rakyat ini seperti menutupi kisah kelam di balik peristiwa yang terjadi di sekitar Jembatan Ancol pada masa itu, di mana kisah hilangnya nyawa perempuan yang diceritakan kini berwujud hantu untuk membalas dendam. Menurut Syahbudin dalam bukunya Legenda Si Manis Jembatan Ancol 2012, si manis tersebut bernama Maria. Ada versi lain yang menyebut nama aslinya adalah Siti Arya. Ia merupakan seorang kembang desa yang meninggal karena menjadi korban perbuatan asusila. Lalu jasadnya dibuang di sekitar Jembatan Ancol. Kawasan Ancol sebelum dibangun proyek wisata Ancol juga dikenal sebagai sarang monyet yang hidup di semak-semak. Seringkali monyet ini muncul di jalan raya. Pada zaman dahulu, Ancol pernah terkenal sebagai tempat berkumpulnya para pria hidung belang dan wanita tuna susila. Nama Ancol terpatri sebagai tempat untuk maksiat sudah sejak zaman dahulu. Dalam buku Saudagar Baghdad dari Batavia 2004 oleh Alwi Shahab, kisah yang terpopuler saat itu menceritakan tentang seorang playboy kaya raya dan sejumlah warga kaya lainnya. Mereka bersenang-senang di kawasan Ancol. Mereka juga memiliki semacam rumah bordil yang dikenal dengan nama Swahian atau tempat pelesiran dengan para harem. Dikisahkan pada awal abad ke-19 sekitar tahun 1817, ada seorang gadis yatim bernama Siti Arya yang hidup bersama ibunya, Mak Emper. Keduanya hidup di sebuah paviliun milik juragan kaya di Batavia. Pada umur 16 tahun, sang juragan pemilik rumah mulai jatuh cinta pada Arya.
Tetapi Arya menolak dijadikan selir, lalu ia melarikan diri. Naas, setelah melarikan diri ini, Arya malah bertemu dengan playboy pemilik rumah bordil ini.